Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustini Komala Dewi dengan NIM 200123037 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual, yaitu topik 4 prinsip pengajaran assessment, yaitu dengan tugas peer teaching atau micro teaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada sehat? Sehat. Masih pada puasa gak? Puasa. Siapa yang gak puasa di sini? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Oh, halangan wanita ya. Sebelumnya Ibu meminta tolong untuk ketua kelas menyiapkan doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, Bu. Tabelta Hadir, Bu. Ira, Hadir. Vanisa hadir, Dina Hadir. Diba hadir, Fiskila Hadir. Adinda. Kakak yang belakang? Anak baru. Aduh. Boleh kenalan siapa namanya? Nama saya Moren. Ayo teman-teman kita ucapkan halo kepada Moren. Agar lebih semangat lagi, sekarang Ibu mau ngajak kalian ice breaking. Ada yang tahu nggak ice breakingnya apa? Kira-kira? Belum tahu. Ada yang bisa nebak? Belum. Ibu mau ngasih tentang Hermione. Marina. Marina menari di atas menara. Ayo berdiri. Satu, dua, tiga. Kalau Ibu bilang Marina begini, kalau Ibu bilang menari begini, kalau Ibu bilang menara di atas kayak gini, kalau menara kayak gini. Oke, Paham? paham. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Menari di atas menara. Di atas menara Marina menari.
Apa masih pada ingat apa itu teks biografi? Masih ingat. Apa? Coba Abelta, apa itu biografi? Teks biografi adalah teks yang dituliskan mengisahkan riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Betul. Nah, struktur teks biografi ada berapa? 3. Apa aja yang pertama? Orientasi. Orientasi isinya apa aja? Pembukaan Pengetahuan, latar belakang tokoh, terus biodata tokoh, terus urutan peristiwanya, perjalanan hidup tokoh. Terus kalau orientasinya kesimpulan. Nah, sekarang Ibu melanjutkan materi memahami unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata ganti pronomina. Ada yang tahu kata ganti pronomina itu apa? Kata ganti orang. Contohnya gimana? Kata ganti orang pertama. Saya. Aku. Terus kalau jamaknya? Kami. Kita. Nah, kalau di Betawi kalau saya namanya apa? Aye. Aye. Ente. Ente itu Aku. Terus kata ganti orang kedua ada kamu, ada engkau. Jamaknya kalian. Terus kata ganti orang ketiga dia. Ada yang bisa kasih contoh gak? Contoh kalimatnya ya Bu ya. Iya. Dia bernama Muhammad Hatta. Ya betul. Itu maksudnya kan kata ganti berapa kali? Orang ketiga. Oh, orang ketiga betul. Selanjutnya ada kata kerja material. Ada yang tahu kata kerja material? Kata kerja aktivitas. Contohnya kayak menulis, menyapu, melompat, mengepel. Itu namanya kata kerja aktivitas. Nih, Ibu ada contoh. Misalkan Pak Edi membentuk komite UNJ. Kata kerja materialnya yang mana? Benar. Terus ada lagi, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, kata kerja materialnya yang mana? Bekerja. Ya, betul. Terus kira-kira untuk kata ganti pronominanya yang mana? Iya. Iya, betul. Terus selanjutnya ada kata sifat atau adjektif, yaitu contohnya kayak cantik, baik, besar, kecil, tinggi, pendek. Nih, Ibu ada contoh. Ki Haji Nur Ali dikenal sebagai guru ngaji andal. Nah, yang kata kerja sifatnya yang mana? Andal. Terus ada istri Ki Haji Nur Ali sangatlah cantik. Yang sifatnya yang mana? Cantik. Betul. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Ada imbuhan yang di atau ter. Pokoknya yang pakai di sama ter itu udah pasti kata kerja pasif. Contohnya, ia dibesarkan di lingkungan di keluarga Betawi. Nah, kata kerja pasifnya kira-kira yang mana? Dibesarkan, betul. Terus saya akan dilamar oleh Saya akan dilamar oleh Teh Yu. Ya, betul. Kata kerja pasifnya yang mana kira-kira? Jangan dong dilamar. Selanjutnya ada kata kerja aktivitas mental. Nah, di sini tuh kayak mengutarakan suatu respon atau perasaan. Contohnya kalau yang persepsi tuh kayak panca indera. Nah, panca inderanya tuh seperti melihat, menikmati, mendengar, merasakan, memandang. Nah, contohnya silakan dibaca Sila. Hecan melihat Kila duduk di kelas bahasa. Nah, kata kerja aktivitas mentalnya kira-kira yang mana? Melihat. Nah, dalam kalimat ini Hechan berperan sebagai subjeknya dengan kata kerja mental melihat sebagai predikatnya. Frasa Kila duduk di kelas adalah pemicu kata kerja mental yang dilakukan oleh Hechan. Selanjutnya ada afeksi.
perasaan dan emosi seseorang. Contohnya kayak tertawa, bersedih, menangis, menyukai, khawatir. Nah, contohnya coba Abel silakan dibaca. Sekar khawatir Geger tidak bisa menyelesaikan misinya kali ini. Afeksinya yang mana kira-kira? Yang khawatir Ibu. Khawatir, betul. Nah, predikat khawatir pada kalimat di atas adalah ragam kata kerja afeksi yang menerangkan perasaan subjek Sekar terhadap frasa Geger tidak bisa kejadian atau fenomena pemicu kata kerja mental tersebut. Selanjutnya ada kognisi, yaitu memperoleh suatu informasi atau pengetahuan. Sama aja kayak kognitif ya, di pembelajaran kayak memahami, mengetahui, memikirkan, memperkirakan, dan berpendapat. Contohnya silakan Vanessa dibaca. Saya memikirkan nilai UKB. Nah, kira-kira kognisinya yang mana? Memikirkan, betul. Selanjutnya yang terakhir ada kata-kata penanda urutan waktu. Contohnya kayak selanjutnya, sebelumnya, setelah, sesudah, sejak, kemudian, awalnya, dan akhirnya. Contohnya silakan dibaca Dina. Pada masanya, Kiai Nur Ali dikenal sebagai guru ngaji andal. Nah, kata-kata penunda urutan waktu yang mana? Pada masanya. Pada masanya, betul. Kayaknya pada lemas. Kita nyanyi aja yuk. Satu. Agar menumbuhkan energi kalian, ibu akan memberi lagu dari Betawi, yaitu lagu Kicir-Kicir. Ada yang tahu? Tahu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo berdiri semua biar nggak lemes. Sambil joget juga boleh.
Yuk. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang memahami unsur-unsur teks biografi, sekarang Ibu ingin memberikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Silakan. Di situ ada biografi tokoh Betawi. Ada yang tahu itu biografi siapa? Kiai Nur Ali. Ya, Kiai Haji Nur Ali, yaitu tokoh pahlawan dari Betawi. Silakan diisi terlebih dahulu ya, anak-anak. Ada kata urutan waktu tadi kayak kemudian, ada kala itu. Nah, udah selesai anak-anak? Sudah. Di sini ada biografi tentang Kiai Haji Nur Ali. Yang pertama tuh ada orientasi. Orientasinya berisi pengenalan tokoh. Nah, di sini ada yang bisa deskripsiin nggak? Di mana letak pronominanya? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Coba silakan. Beliau. Beliau, betul. Coba silakan dibaca. Kira. Beliau bertempat tinggal di desa Ujung Harapan, Magelang. Nah, di mana letak pronominanya? Beliau. Nah, betul, kata beliau. Selanjutnya yang orientasi, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ayo silakan, Kila. Pasif. Itu kan dia benar. Iya, betul. Contohnya silakan dibaca, Kila. Kegigihannya mengantarkannya menjadi orang pertama yang disegani dan dihormati. Iya, betul. Ternama. Terus orientasi, urutan waktu, ada yang bisa kasih contoh? Saya Silakan, Dina. yang 35 kala itu daerah tersebut masih bernama Desa Ujung Malang. Contoh penanda waktunya yang mana? Kala itu. Kala itu, betul. Untuk urutan peristiwanya ada yang bisa kasih contoh? Saya Yang lain. Ambilkan silakan. ada pada kata kemudian. Kemudian itu sebagai urutan waktu. Silakan dibaca, Ambilka. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji. Kata beliau, kata kemudiannya menjadi kata penanda urutan waktu. Sedangkan beliaunya kata pronominal, kata ganti pronominal, kata ganti orang. Urutan peristiwa ada lagi. Silakan Vanessa. Pada saat itu beliau mendapat julukan sebagai si Beluk Karawang. Nah, pada saat itu sebagai penanda waktu. Beliaunya sebagai pronomina, betul. Terus yang terakhir nih, ada reorientasi atau kesimpulannya. Ada yang bisa kasih contoh? Ada nih, ada lagi kata pronominanya di sini di reorientasi. Ya boleh, silakan Dina. Dikata ini Bu, kalimat beliau adalah sosok pahlawan nasional yang inspiratif dan simbol bagian dalam perjuangan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Kata pronominanya yang mana Dina?
tokoh Kiai Haji Nur Alinya? Ada. Ada. Dia sebagai singa Karawang. Hari itu nggak singa Karawang apa? Pahlawan. Betul. Jadi dia tuh pernah memukul mundur bangsa Belanda, makanya dibilang singa pahlawan. Si belut putih ya. Iya, karena dia tuh susah ditangkapnya, katanya lincah, makanya dipanggil julukannya si belut putih seperti itu. Nah, untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang kesulitan dalam memahaminya? Tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Tidak, Bu. Nah, Ibu rasa cukup. Jika tidak ada yang ingin bertanya, nah untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya untuk menutup kelas ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.